Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode klasifikasi 1R dan 0R. Kami kelompok 4 beranggotakan Nugroho Purnomaji, Miftahudin, Rafli Amanatullah, Jafar Husaini Aziz, dan Yuli Septia Pertiwi. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Yuli Septia Pertiwi. Padanya dipersilahkan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai 1R. 1R sendiri merupakan singkatan dari One Rule, yaitu algoritma klasifikasi sederhana namun akurat yang menghasilkan satu aturan untuk setiap prediktor dalam data. Kemudian, memilih aturan dengan error terkecil sebagai satu aturannya. Jadi, kita akan memilih satu atribut yang akan menjadi rule bagi semua prediktor dengan memilih atribut yang memiliki nilai error terkecil atau bisa menggunakan tingkat akurasi yang tertinggi. Untuk membuat rule setiap atribut, maka perlu membuat tabel frekuensi untuk setiap atribut dengan targetnya. Kemudian 0R. 0R adalah metode klasifikasi paling sederhana yang bergantung pada target dan mengabaikan semua prediktor. 0R ini hanya memprediksi kategori mayoritas kelas aja. Jadi, kategori yang paling sering keluar dari kelas itu, maka itulah yang akan menjadi outputnya, yang akan menjadi hasil keputusan kita. Meskipun tidak ada kekuatan prediktibilitas dalam 0R, namun 0R ini berguna sebagai baseline untuk tolak ukur bagi metode klasifikasi lainnya. Untuk pemaparan selanjutnya, untuk ilustrasi dan penghitungan sederhana 1R dan 0R akan disampaikan oleh Miftahudin. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Jadi untuk 1R sendiri ilustrasi perhitungannya sangat sederhana. Yang pertama kita menghitung seberapa sering setiap nilai target kelas muncul. Yang kedua kemudian tentukan kelas dengan frekuensi paling tinggi. Yang ketiga buat aturan dengan memperhatikan nilai dari prediktornya. Yang keempat, hitung kesalahan total aturan masing-masing prediktor. Dan yang terakhir, pilih prediktor dengan kesalahan total tersebut. Oke, next. Jadi misalnya kita pakai tabel weather playgolf ini ya. Di sini setiap atributnya itu memiliki kelasnya masing-masing. Dari atribut-atribut ini atau prediktor ini kita cari kelas yang memiliki akurasi paling tinggi, sehingga masing-masing prediktor harus dihitung akurasinya dan dibandingkan dengan akurasi dari atribut lain. Next. Nah, misalkan di prediktor cuaca, misal cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, yang bermain golf ada 2 orang dan yang tidak bermain golf ada 3 orang. Kemudian ketika cuacanya berawan, yang bermain golf ada 4 orang dan yang tidak bermain golf itu 0 atau tidak ada. Jadi dan ketika cuaca hujan ada 4 orang yang bermain golf dan yang tidak bermain golf ada 1 orang. Jadi yang memiliki frekuensi paling tinggi kita ambil. Jadi ketika cerah keputusannya adalah tidak bermain golf, dan ketika berawan keputusannya adalah bermain golf, dan ketika hujan keputusannya adalah bermain golf. Nah, dari sini kita hitung akurasinya, ada 11 yang menjawab ya dari 14 jawaban. Nah, akurasinya adalah 0,78. Kita juga akan lakukan pada prediktor lainnya seperti suhu. Di sini kita dapatkan akurasinya 0,71. Kelembapan akurasinya 0,78. Next. Dan ketika
untuk prediktor berangin itu akurasinya 0,71. Nah, dari keempat prediktor ini yang memiliki akurasi paling tinggi adalah atau bisa dikatakan sebagai prediktor terbaik adalah cuaca dan kelembaban, yaitu 0,78 atau 78%. Jadi jika cuaca cerah maka tidak bermain golf. Namun jika cuaca berawan maka bermain golf, dan cuaca hujan tidak bermain golf. Next. Selanjutnya untuk zero R. Pada algoritma ini zero R penghitungan hanya melihat pada kelas target tanpa memperhatikan kelas prediktornya. Pada contoh di samping terdapat 4 data yang kelas targetnya tidak dan 10 data yang nilai kelas targetnya ya. Jadi menggunakan algoritma zero R 10/14. 10 ini adalah yang menjawab ya dan 14 adalah total jawaban, hingga didapatkan 0,71 atau 71%. Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh training set menghasilkan keputusan ya sebesar 71%. Oke, pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh Nugroho, padanya dipersilakan. Kelebihan dan kelemahan 1R. 1R memiliki yang pertama kelebihan, mereka memiliki akurasi yang rendah pada data yang memiliki nilai kelas yang tinggi. Lalu kelemahan dari 1R adalah memiliki akurasi yang tinggi pada dataset yang memiliki nilai kelas yang sedikit dan mempunyai aturan yang sangat sederhana dan hanya melibatkan satu prediktor. Lalu kelemahan dan kelebihan zero R. Yang pertama, kelebihan dari zero R adalah pas metode klasifikasi zero R lemah karena tidak memakai prediktor. Lalu kelemahan dari zero R adalah merupakan metode klasifikasi yang paling sederhana yang harus berhubungan dengan dan mengabaikan semua prediktor dan waktu untuk pembahasan model sangat cepat. Oke, selanjutnya akan disampaikan bagaimana penggunaan 1R dan 0R menggunakan aplikasi WK. Nah, pada aplikasi WK silakan buka Explorer-nya. Kemudian kita membuka file yang akan kita pakai untuk 1R dan 0R. Di sini saya menggunakan data dari untuk bermain golf. Kemudian di tab classify kita pilih classifiernya sesuai dengan yang kita akan pakai. Di sini saya menggunakan 0R terlebih dahulu, lalu di sini test optionnya kita pakai dengan training set saja. Kemudian pilih variabel targetnya yaitu playing golf. Nanti klik start. Maka di sini muncul klasifikasinya itu kan. Karena 0R, maka 0R cuma memperlihatkan menghitung di variabel targetnya aja. Nah, di sini lihat bahwa A sebagai no, B sebagai yes, kan. Di sini terlihat bahwa hasilnya adalah 9 dan 5. Oke. Lalu untuk 1R-nya tinggal diganti dengan classifiernya dengan 1R, lalu lakukan proses yang sama, maka akan didapatkan dengan ini outputnya adalah yang terpilih adalah variabel outlook dengan rainy jadi no, overcast yes, sunny yes, seperti itu. Lalu selanjutnya akan disampaikan menggunakan R. Bagaimana menggunakan R untuk 1R dan 0R. Pada Rafli dipersilakan. Selanjutnya yaitu kita akan
mendemonstrasikan 0R dan 1R-nya menggunakan arus putih ya. Kita jalankan aja di konsol. Pertama-tama 0R terlebih dahulu. Import terlebih dahulu data yang mau kita analisis. Silakan kita buat variabel data tsp. Dan kita masukkan directory kita nyimpan filenya. Beserta nama filenya juga. Jadi kita perlu mengetahui berapa akurasinya jumlah yes dan no ya. Kita hanya perlu menampilkan tabel nah setelah kita dapat 0R kan lumayan simpel perhitungannya. Setelah kita dapat akurasinya 9 yes 9 dan no-nya 5, kita hanya perlu menghitungnya untuk mendapatkan persentasenya. Misalnya kita mau hitung akurasi dari berapa persen yes-nya, maka 9 berbanding dengan jumlah total dari semua yang ada di kolom target kali dengan 100 dan dapatlah 64,68%. Dan ini kesimpulannya berarti apapun kondisi yang kita dapatkan maka dia akan bermain gol. Soalnya untuk menggunakan 1R, pertama pastikan dulu kalian sudah menginstal package-nya 1R-nya. Hari ini masih jalan. Pastikan kalian sudah menginstal package-nya, kemudian kalian load library-nya. Kemudian kalian buat variabel baru dan masukkan optimal binding function. Dan masukkan di dalam ini data yang mau kita analisis. Ini supaya dia memisahkan kategori numerik dan faktor. Kemudian kita langsung kita buat variabel baru model untuk kita jadikan sebagai variabel analisisnya. Kita masukkan fungsi 1R-nya. Di sini kita masukkan datanya, data betul-betul, dan dapatkan akurasinya sini. Kemudian kita tampilkan dari tabel kontingensinya dari model yang kita cari tadi. Dan kesimpulannya kita dapat bahwa sebagai yang memiliki akurasi paling tinggi merupakan tabel outlook, tabel cuacanya. Dan rulesnya adalah if outlook uppercase, jika outlooknya uppercase maka fly group-nya yes, dan seterusnya. Dan ini memerlukan nilai dari tabel kontingensinya. Maka rule yang akan kita gunakan adalah rule-nya ini untuk target yang akan kita tentukan nanti. Terima kasih. Oke, begitulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.